Top Marco Top. El Permano bilang gini, Arab Saudi takut lawan kami. Justin Hubner sindir tajam tuan rumah dan wasit menjelang laga kualifikasi jadi harapan kami. Semuanya sudah mereka atur sedemikian rupa, menandakan mereka takut akan kedatangan kami. Perang urat syaraf sudah dimulai di tanah Arab. Pelatih Arab Saudi Herve Renard tunjukkan kepercayaan diri jelang duel panas. Kami tak segan hancurkan timnas Indonesia. Arab Saudi akan tampil 100% tanpa ragu sedikit pun. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Top Marco Top. El Permano bilang gini, Arab Saudi takut lawan kami. Justin Hubner sindir tajam tuan rumah dan wasit menjelang laga kualifikasi jadi harapan kami. Semuanya sudah mereka atur sedemikian rupa, menandakan mereka takut akan kedatangan kami. Jelang bergulirnya ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, aroma panas pertandingan sudah terasa bahkan sebelum peluit pertama dibunyikan. Bukan hanya karena lawan yang akan dihadapi adalah dua raksasa Asia, Arab Saudi dan Irak, tetapi karena pernyataan mengejutkan dari bek andalan timnas Indonesia, Justin Hubner, yang menuding adanya ketakutan terselubung dari kedua tim lawan terhadap kekuatan Garuda. Dalam sesi wawancara terbatas yang dirilis oleh media internal timnas, Hubner mengungkapkan kecurigaannya terhadap keputusan mendadak yang menetapkan Arab Saudi sebagai tuan rumah untuk pertandingan-pertandingan krusial tersebut. Tak hanya itu, ia juga menyoroti penunjukan wasit asal Kuwait, negara yang menurutnya pernah merugikan timnas Indonesia dalam pertandingan sebelumnya. Secara tak kasat mata, semua mata dunia bisa melihat kalau mereka mulai takut kalah, ujar Justin Hubner dengan nada serius. Terutama Arab Saudi. Mereka tiba-tiba jadi tuan rumah, lalu wasitnya dari Kuwait. Kita semua tahu sejarahnya seperti apa. Ini bukan kebetulan. Ini langkah defensif mereka karena tahu timnas Indonesia sekarang sangat berbahaya. Pernyataan itu langsung menyita perhatian publik. Sosok Hubner yang dikenal pendiam di luar lapangan kini justru tampil vokal, menyuarakan keresahan yang dirasakan oleh para pemain timnas jelang pertandingan besar. Sikapnya ini pun dianggap merepresentasikan keberanian timnas Indonesia untuk tidak hanya berjuang di dalam lapangan, tapi juga bersuara saat merasa diperlakukan tidak adil. Justin yang bermain di Eropa bersama klub Wolverhampton Wanderers menyebut bahwa peringkat FIFA tak lagi relevan ketika berbicara soal keberanian dan semangat juang. Arab Saudi dan Irak memang di atas kami dalam peringkat, pengalaman, dan sejarah. Tapi mereka tahu Indonesia hari ini bukan lagi tim yang mudah dikalahkan. Kami bermain dengan hati dan itu membuat mereka gentar, tegasnya. Sorotan utama Hubner memang tertuju pada keputusan-keputusan yang menguntungkan lawan, mulai dari pemilihan venue hingga perangkat pertandingan. Menurutnya, kondisi ini mencerminkan bahwa kekuatan timnas Indonesia sudah mulai diperhitungkan secara serius oleh tim besar di Asia. Kalau mereka benar-benar percaya diri, kenapa harus takut main di tempat netral? Kenapa harus buru-buru jadi tuan rumah dan bawa wasit yang punya catatan buruk terhadap kami? Itu sudah cukup menjelaskan segalanya. Mereka tidak siap menghadapi kami di medan yang setara, lanjut pemain kelahiran Belanda itu. Di sisi lain, skuad Garuda memang datang ke ronde keempat ini dengan semangat dan keyakinan tinggi. Pelatih anyar Patrick Kluivert membawa pendekatan baru yang membangkitkan optimisme, ditambah perpaduan pemain lokal dan diaspora yang semakin matang. Dalam laga-laga sebelumnya, Indonesia berhasil memberi perlawanan ketat bahkan kepada tim Asia papan atas. Atmosfer di dalam tim pun disebut Hubner sangat positif dan dipenuhi rasa percaya diri.
Para pemain katanya tidak gentar menghadapi nama besar seperti Arab Saudi dan Irak. Justru mereka melihat laga ini sebagai ajang pembuktian bahwa Indonesia sudah naik kelas. Kami siap tampil tanpa rasa takut. Tidak peduli siapa lawannya, di mana bermainnya, atau siapa yang meniup peluit. Yang penting adalah bagaimana kami menunjukkan kerja keras dan semangat di lapangan, ucapnya penuh keyakinan. Pernyataan Hubner pun langsung mendapat reaksi luas di media sosial. Banyak netizen menyebutnya sebagai preman baik timnas Indonesia karena berani bersuara lantang dan membela timnya tanpa basa-basi. Tagar seperti hashtag berani Garuda dan hashtag Hubner tak takut sempat menjadi trending topik di X dalam kurung. Sebelumnya Twitter menandakan dukungan besar dari publik tanah air terhadap pemain berdarah Belanda tersebut. Tak sedikit pula yang menyoroti keberanian Hubner sebagai simbol perubahan wajah timnas Indonesia. Jika sebelumnya timnas kerap dipandang inferior oleh lawan, kini justru mampu berdiri sejajar dan melawan ketidakadilan secara terbuka. Pihak PSSI sendiri belum memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan Hubner. Namun dari internal tim dikabarkan tidak ada larangan bagi para pemain untuk menyampaikan pendapatnya selama disampaikan secara bertanggung jawab. Apalagi komentar Hubner dianggap mewakili kegelisahan tim yang merasa tidak mendapatkan perlakuan netral di kompetisi besar seperti ini. Sementara itu Arab Saudi dan Irak belum memberikan respons terhadap komentar tersebut. Namun media-media olahraga Timur Tengah mulai menyoroti keberanian pemain Indonesia tersebut dengan beberapa menyebutnya sebagai provokasi menjelang laga penting. Namun apakah ini benar provokasi atau justru bentuk keberanian untuk bersuara dari pemain muda yang sudah kenyang pengalaman di Eropa? Yang jelas, pertandingan nanti bukan sekadar laga biasa. Ini adalah duel harga diri, benturan mentalitas, dan ajang pembuktian bahwa Indonesia bukan lagi tim penggembira di panggung Asia. Dengan kondisi yang sudah memanas bahkan sebelum pertandingan dimulai, semua mata kini tertuju pada bagaimana timnas Indonesia menjawab tekanan tersebut di atas lapangan. Mampukah Garuda membungkam anggapan dan membalas dengan performa cemerlang? Atau justru permainan akan diwarnai kontroversi seperti yang dikhawatirkan Hubner? Artikel di atas hanya fiktif belaka dan memang jadi harapan kami agar lawan tidak curang dan menang atau kalah, setidaknya harus sama-sama fair play. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid. Perang urat syaraf sudah dimulai di tanah Arab. Pelatih Arab Saudi Hervé Renard tunjukkan kepercayaan diri jelang duel panas. Kami tak segan hancurkan timnas Indonesia. Arab Saudi akan tampil 100% tanpa ragu sedikit pun. Jelang laga panas melawan timnas Indonesia, pelatih timnas Arab Saudi, Hervé Renard, melontarkan pernyataan yang mengejutkan dan memantik reaksi publik sepak bola Asia. Dalam sesi konferensi pers resmi, pelatih asal Perancis itu menyatakan bahwa timnya akan turun dengan kekuatan penuh dan tanpa ampun saat menghadapi skuad Garuda. Kami akan tampil 100% melawan Indonesia. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Jika harus menghancurkan mereka untuk menang, kami akan lakukan itu, tegas Renard kepada media. Pernyataan ini sontak menyulut perhatian tidak hanya di kalangan media Arab, tapi juga pecinta sepak bola Indonesia. Renard menjelaskan bahwa dirinya dan tim Arab Saudi tidak akan menganggap remeh kekuatan merah putih, namun sekaligus memperjelas bahwa mereka datang bukan untuk kompromi, melainkan untuk mendominasi. Tim kami semakin kuat. Kami berkembang pesat dalam 2 tahun terakhir. Ini bukan Arab Saudi yang dulu. Kami cepat, kami tajam, dan kami siap mendobrak siapapun yang menghalangi jalan kami, lanjutnya.
Renard yang pernah membawa Maroko tampil gemilang di Piala Dunia 2022 menilai laga melawan Indonesia sebagai momentum untuk menunjukkan taring timnya di kawasan Asia. Ia menyebut meski Indonesia sedang berada dalam proses perkembangan, namun tim asuhan Patrick Kluivert itu belum mencapai level yang mampu mengancam dominasi mereka. Patrick Kluivert adalah nama besar, tapi sepak bola tidak hanya soal nama. Ini tentang kerja keras, strategi, dan mental juara. Kami datang bukan untuk bermain-main, kami datang untuk menang, bahkan jika harus membuat mereka menyesal telah berdiri di hadapan kami, ungkap Renard tanpa ragu. Timnas Arab Saudi memang tengah berada dalam performa menanjak. Dengan materi pemain yang sebagian besar berpengalaman tampil di level internasional dan domestik yang kompetitif, mereka kini menempati posisi unggulan di berbagai ajang kompetisi kawasan. Bahkan dalam beberapa laga uji coba terakhir, The Green Falcons berhasil membungkam beberapa tim kuat Asia, termasuk Korea Selatan dan Uzbekistan, dengan gaya bermain menyerang dan penuh tekanan. Sementara itu, timnas Indonesia yang baru memulai era baru bersama Patrick Kluivert masih dalam tahap membangun fondasi. Meski menunjukkan potensi besar dalam beberapa laga terakhir menghadapi Arab Saudi yang penuh pengalaman dan agresif akan menjadi ujian sejati. Belum ada tanggapan resmi dari kubu Indonesia terkait pernyataan Renard. Namun dari beberapa sumber internal timnas, Kluivert disebut meminta anak-anak asuhnya untuk tetap fokus dan tidak terpengaruh provokasi lawan. Sepak bola dimainkan di lapangan, bukan di media, ujar salah satu staf pelatih Indonesia yang enggan disebutkan namanya. Pernyataan Renard jelas memanaskan suasana jelang pertandingan. Bagi sebagian supporter, ucapan pelatih Arab Saudi itu dianggap sebagai bentuk arogansi yang meremehkan perjuangan timnas Garuda. Tagar hashtag hancurkan Arab sempat trending di media sosial menyusul kemarahan warganet yang menilai ucapan Renard melecehkan semangat perjuangan skuad merah putih. Namun ada juga yang menilai pernyataan tersebut sebagai bentuk kepercayaan diri dan strategi perang urat saraf jelang pertandingan besar. Apapun itu, laga nanti diyakini akan berlangsung sengit, bukan hanya soal poin, tetapi juga tentang harga diri dan martabat. Pertarungan antara Arab Saudi dan Indonesia tidak hanya mempertemukan dua tim dengan kekuatan berbeda, tetapi juga dua pelatih dengan karakter dan filosofi bertolak belakang. Renard dikenal sebagai pelatih yang eksplosif, tegas, dan tak ragu memotivasi timnya dengan pendekatan agresif. Sementara Kluivert lebih kalem, penuh perhitungan, namun membawa pengalaman Eropa yang matang dalam menyusun taktik. Laga nanti diprediksi akan menjadi pertunjukan taktik kelas tinggi dan pertarungan mental. Timnas Indonesia harus siap menahan tekanan sejak menit awal jika ingin menantang dominasi Arab Saudi. Nama-nama seperti Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, dan Rafael Struijk menjadi tumpuan harapan rakyat Indonesia sekaligus benteng terakhir menghadapi gelombang serangan Arab Saudi. Publik sepak bola Indonesia tentu berharap pernyataan Renard akan menjadi motivasi tambahan bagi skuad Garuda untuk menunjukkan bahwa mereka tidak bisa diremehkan. Karena dalam sepak bola, yang paling berani belum tentu menang, yang paling siaplah yang akan keluar sebagai pemenang. Duel ini akan menjadi lebih dari sekadar pertandingan. Ini adalah ujian mental, laga harga diri, dan mungkin awal dari rivalitas baru di sepak bola Asia. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to
Inilah alasan mengapa Manchester City wajib datangkan Kvaratskhelia dari PSG. Manchester City dikenal sebagai klub yang terus mencari penyempurnaan. Meski sudah memiliki deretan winger top, ada satu nama yang patut dipertimbangkan, Kvaratskhelia. Pemain asal Georgia ini tampil impresif bersama Paris Saint-Germain dan potensinya bisa menjadi aset berharga bagi The Citizens. Sejak bergabung dengan PSG awal 2024, Kvaratskhelia cepat beradaptasi. Ia mencetak 7 gol dan 5 assist dalam 25 laga di semua kompetisi musim 2024/25. Di Liga 1, ia tampil konsisten dalam 13 laga dengan akurasi tembakan dan dribbling yang jadi sorotan. Penampilannya saat PSG menang 4-0 atas Atalanta di Liga Champions menunjukkan ia siap tampil di panggung besar. Musim ini ia mencatat lebih dari 1.600 menit bermain dengan akurasi umpan mencapai 88%. Ini membuktikan bahwa ia bukan sekedar winger cepat, tapi juga paham alur permainan, cocok dengan filosofi Pep Guardiola. Di timnas Georgia, Kvaratskhelia mengoleksi 17 gol dari sekitar 40 caps, menunjukkan mentalitas dan kepemimpinannya. Ia juga fleksibel, bisa bermain di sisi kiri maupun kanan, cocok untuk rotasi City di berbagai kompetisi. Dengan usia muda dan pengalaman di level tertinggi, Kvaratskhelia adalah investasi jangka panjang yang sangat menjanjikan. Bagaimana menurut kamu, apakah City sebaiknya merekrut Kvaratskhelia? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar. Wow, top Marco top. Pep Guardiola catat 250 kemenangan tercepat, kalahkan rekor Sir Alex Ferguson. Luar biasa. Pep Guardiola cetak rekor kemenangan tercepat di Premier League. Pep Guardiola kembali menorehkan pencapaian istimewa di Premier League. Kemenangan tipis 1-0 Manchester City atas Brentford menjadi kemenangan ke-250 Guardiola di Liga dan ia mencapainya dalam waktu tercepat dalam sejarah. Hanya butuh 349 pertandingan bagi manajer asal Spanyol ini untuk mencapai angka tersebut, melampaui rekor sebelumnya milik Sir Alex Ferguson yang membutuhkan 404 laga. Di bawah Ferguson, Arsene Wenger menyusul dengan 423 pertandingan. Hebatnya lagi, tingkat kemenangan Guardiola di Premier League mencapai 71,6%, tertinggi sepanjang masa, mengungguli Ferguson dalam kurung 65,2% dan Antonio Conte dalam kurung 62,9%. Sejak bergabung dengan Manchester City pada 2016, Guardiola telah membawa klub meraih 6 gelar Premier League dan menjadikan The Citizens sebagai kekuatan dominan. Musim 2017/18 menjadi tonggak sejarah dengan raihan 100 poin dan 32 kemenangan dari 38 laga. Dominasi City makin terasa dalam 4 musim beruntun dalam kurung 2020/212, 2023/24, di mana mereka rata-rata mencetak 28 kemenangan tiap musim. Dengan total 18 trofi besar dalam 9 musim, Guardiola kini hanya berada di belakang Ferguson dalam hal jumlah gelar liga. Rekor ini menegaskan statusnya sebagai salah satu manajer terbaik sepanjang masa. Bagaimana menurut kamu? Apakah Guardiola bisa menyamai atau bahkan melewati Ferguson? Yuk, beri pendapatmu di kolom komentar. Top Marco top. Haaland lagi. Brentford versus Manchester City. Haaland menangkan The Citizens 1-0. Asa juara masih terbuka. Manchester City berhasil membawa pulang 3 poin penuh dari markas Brentford dalam lanjutan Liga Inggris. The Citizens menang tipis 1-0 berkat gol tunggal Erling Haaland. Pertandingan berlangsung di Gtage Community Stadium pada Minggu dalam kurung 5 Oktober 2025 malam waktu Indonesia Barat.
Haaland mencetak gol di babak pertama setelah menerima umpan lambung panjang dari Josko Gvardiol pada menit ke-9. Dengan kemenangan ini, Manchester City kini duduk di posisi kelima klasemen sementara dengan 13 poin. Sementara Brentford harus puas di peringkat ke-16 dengan koleksi 7 poin. Di menit ke-18, Phil Foden mencoba peruntungan lewat tembakan dari luar kotak penalti. Namun bola masih terlalu lemah dan mudah diamankan oleh Kelleher. City tampil dominan, namun beberapa peluang emas gagal dimaksimalkan. Aksi gemilang Kelleher kembali terlihat saat menepis tembakan keras Rangers di menit ke-38. Memasuki babak kedua, Brentford tampil lebih agresif. Igor Thiago nyaris menyamakan skor saat berhadapan 1-1 dengan Gianluigi Donnarumma, namun gagal mencetak gol. Meski Brentford tampil menekan, skor tidak berubah hingga peluit akhir dibunyikan. City menang tipis, tapi penting untuk terus menjaga asa juara. Bagaimana menurut kamu tentang performa City dan Brentford di laga ini? Apakah Haaland bisa terus jadi penentu kemenangan? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar.